Perkenalkan, nama saya Sefaski Foko Agou dengan NIM 2010110305. Hai, perkenalkan nama saya Felicia Patolinganing dengan NIM 201011030338. Hai, perkenalkan nama saya Friska Sazai dengan NIM 201011034042. Halo, perkenalkan nama saya Ferelda Pastriani Kele dengan NIM 201011030028. Perkenalkan, nama saya Alfons Alamat dengan NIM 201011030004. Bagaimana hubungan antara makanan fungsional dan tinutuan atau bubur Manado? Nah, pertama-tama, makanan fungsional adalah makanan yang bila dikonsumsi dapat memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Jika kita mengonsumsi makanan fungsional ini, dapat mengoptimalkan kesehatan tubuh kita dan dapat menurunkan risiko terkena penyakit. Dan hubungannya dengan makanan tinutuan atau bubur Manado adalah tinutuan atau bubur Manado dibuat dengan beras dan berbagai macam sayuran seperti bayam, labu kuning, dan sebagainya. Nah, bahan-bahan untuk membuat tinutuan itu dipercaya dan dibuktikan dapat memberikan kesehatan tubuh bagi manusia. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tinutuan atau bubur Manado ini merupakan makanan fungsional. Mengapa bubur Manado dikatakan juga sebagai bubur sehat? Karena bahan dasar masakan ini adalah beras yang dicampur dengan sayuran seperti kangkung, daun kemangi, ubi merah atau kuning, dan juga jagung. Serta disantap juga dengan hidangan pelengkap seperti ikan tongkol atau ikan asin bersama dengan sambal dabu-dabu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sayur-sayuran yang ada di dalamnya itu mengandung serat tinggi yang kaya dengan antioksidan, di mana serat tinggi itu bisa memperlancar pencernaan dan baik untuk sistem cerna, di mana juga antioksidan dapat membantu kulit kita untuk lebih halus, dan antioksidan juga baik untuk penglihatan. Kandungan kalori yang ada di dalam bubur Manado memenuhi kebutuhan asupan energi pada pagi hari, yaitu 250 sampai dengan 300 kalori. Siapa tokoh yang mengatakan bahwa tinutuan sebagai makanan sehat dan bergizi? Dan apa isi argumen tersebut? Yang mengatakan bahwa tinutuan sebagai makanan sehat dan bergizi adalah Prof. Ahmad Sulaiman, PhD dari Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor atau IPB. Ia mengatakan bahwa sayur-sayuran di dalamnya mengandung serat tinggi, kaya akan oksidan, dan serat tinggi bisa memperlancar pencernaan dan baik untuk sistem cerna. Pertanyaannya adalah apa saja kendala yang dihadapi selama membuka usaha bubur Manado atau tinutuan? Kendala-kendala yang dihadapi selama membuka usaha bubur Manado ada 3. Yang pertama, waktu. Waktu adalah salah satu kendala yang paling sering dihadapi para pengusaha atau seorang wirausaha. Apalagi dalam usaha bubur Manado, banyak para wirausahawan yang tidak bisa membagi waktunya dengan baik. Penyebabnya terlalu banyak memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Yang kedua adalah perang harga. Kendala yang sering terjadi bagi para pengusaha adalah perang harga. Banyak pengusaha yang berani memberikan harga yang lebih murah dibandingkan pengusaha lainnya, termasuk pada usaha bubur Manado. Banyak para pengusaha yang bersaing dengan menggunakan harga yang lebih murah, dan itu menarik pembeli untuk berbelanja di tempat usaha tersebut. Yang ketiga adalah pesaing. Pesaing dalam hal ini adalah banyaknya para pengusaha yang menjual usaha yang sejenis. Contohnya adalah usaha bubur Manado. Di kota Manado sendiri, banyak orang membuka usaha dengan menjual bubur Manado karena beberapa alasan seperti laris manis dan mudah dibuatnya. Mungkin hanya itu jawaban dari saya mengenai kendala yang dihadapi selama membuka usaha bubur Manado atau tinutuan. Sekian dari saya. Sejak kapan tinutuan menjadi makanan khas di kota Manado? Nah, itu tidak diketahui dengan jelas karena ada begitu banyak anggapan dari masyarakat. Ada yang mengatakan tinutuan mulai ramai diperdagangkan di beberapa tempat di sudut kota sejak tahun 1970. Ada juga yang mengatakan sejak tahun 1981. Nah, tinutuan ini menjadi motor di kota Manado sejak kepemimpinan wali kota Jimmy Rimbarogi dan wakil wali kota Abdi Wijaya Bukhari pada periode 2005 sampai 2010 menggantikan moto kota Manado sebelumnya, yaitu berhikmat. Di mana tempat yang tepat untuk mendirikan usaha bubur Manado?
Lokasi mendirikan usaha merupakan salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Lokasi strategis dapat membantu usaha bubur Manado kita laris manis. Lalu seperti apa lokasi yang strategis itu? Lokasi strategis adalah lokasi yang mana ada potensi besar untuk menjalankan sebuah usaha di sana. Kita bisa berjualan bubur Manado di tempat-tempat ramai, misalnya di sekitar sekolah atau kampus, atau di gedung perkantoran. Jika memungkinkan, tidak ada salahnya untuk memilih lokasi berjualan di tepi jalan raya yang dilalui banyak kendaraan. Sudah menjadi hal umum membuka sebuah usaha kuliner di jalan raya memiliki peluang keuntungan yang besar. Ini karena jalan raya adalah tempat banyak kendaraan dan orang berlalu lalang. Pastikan tempat berjualan bubur Manado dapat mudah dijangkau serta terlihat dari luar. Jika sudah menemukan lokasi yang tepat, kini saatnya kita memperhatikan bagaimana kebiasaan orang-orang di sekitar dalam membeli makanan. Bubur Manado adalah jenis makanan yang umumnya disantap saat sarapan maupun makan siang. Sangat jarang menemukan bubur Manado di malam hari. Meskipun ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan jam buka usaha bubur Manado. Semua tergantung pada hasil survei lokasi kita. Apakah di tempat itu lebih ramai pada jam-jam tertentu atau sepanjang hari.